Halo semuanya, siap-siap ya, karena dunia sepak bola Jepang baru aja mencetak sejarah besar di tanah Inggris. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas momen epik ini. Buat kalian yang suka banget sama taktik cerdas dan cerita-cerita pendobrak tradisi di sepak bola, kalian ada di tempat yang pas banget. Yuk, kita mulai! Nah, angka 1 ini bukan sembarang angka. Zion Suzuki resmi jadi pemain pria asal Jepang pertama yang pernah tanda tangan kontrak sama Aston Villa. Gila kan? Ini bukan rumor lagi. Pertanggal 19 Agustus 2026 kemarin, transfer permanen ini udah disahkan. Dari sekian banyak talenta keren di luar sana, dialah orang pertama yang berhasil menembus tembok Villa Park. Ini benar-benar jadi sebuah sejarah baru buat Aston Villa. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Istilah sejarah baru dimulai itu rasanya pas banget. Ini tuh bukan sekedar transfer pemain pelapis biasa. Ini adalah pencapaian monumental yang dampaknya besar banget buat ambisi Villa ke depan dan pastinya buat reputasi sepak bola Jepang di mata dunia. Momen sebesar ini nggak datang tiba-tiba, ini murni hasil dari perjalanan panjang dan kerja keras tanpa henti buat jadi yang terbaik. Ngomong-ngomong soal kerja keras, mari kita lihat sedikit perjalanan karir Zion Suzuki sejauh ini. Biar kebayang seberapa gilanya lompatan karir Suzuki, coba deh perhatiin progres dia yang sangat pesat ini. Dia mulai dari Akademi Urawa Red Diamonds di Jepang, terus di tahun 2023, dia berani keluar dari zona nyaman dan terbang ke Eropa, gabung sama Sint-Truiden di Belgia buat cari jam terbang. Gak main-main, cuma butuh 1 tahun sampai klub Italia, Parma, narik dia di 2024. Dan sekarang, puncaknya di 2026, dia udah berdiri tegak di panggung Premier League bareng Aston Villa. Asli, ini perkembangan karir yang sangat mengesankan. Terus apa hubungannya sama angka 59 ini? Nah, ini adalah total penampilan dia selama 2 musim berseragam Parma. Buat kalian yang ngikutin bola, pasti tahu kalau Serie A Italia itu salah satu liga paling taktis dan paling keras di Eropa. Bisa main reguler sampai 59 kali di sana, ngebuktiin kalau mental Suzuki udah benar-benar teruji. Dia bukan cuma anak muda berbakat, tapi pemain mateng yang udah kebiasaan menangani tekanan tinggi khas pertahanan Italia. Dan ditambah lagi satu hal penting ini, pengalaman Piala Dunia 2026. Suzuki datang ke Inggris bukan sebagai pemain muda yang kaget dengan panggung besar. Dia itu bagian dari skuad utama tim nasional Jepang di Piala Dunia kemarin. Dia udah ngerasain langsung gimana rasanya main di bawah sorotan miliaran mata penonton di seluruh dunia. Pengalaman dan mental baja kayak gini tuh harganya mahal banget. Jadi pertanyaannya sekarang, kenapa Aston Villa sebegitu tertariknya sama dia? Kita semua tahu kalau di bawah asuhan Unai Emery, Aston Villa punya ambisi super besar, baik di liga domestik maupun Eropa. Konteks transfer ini makin menarik kalau kita ingat masa depan kiper utama mereka, Emiliano Martinez, lagi banyak banget disorot. Artinya apa? Suzuki didatangkan ke sini bukan cuma buat duduk manis di bangku cadangan sambil nunggu giliran main. Enggak sama sekali. Dia datang buat ngasih tekanan nyata dan bersaing langsung memperebutkan posisi kiper nomor 1. Buat bisa bersaing di level sekelas itu jelas butuh kualitas ekstra kan? Nah, Suzuki punya itu semua. Pertama, refleksnya gila, cepet banget. Kedua, fisiknya kuat, pas banget buat hadapin duel keras khas sepak bola Inggris. Ketiga, dia jago banget baca dan antisipasi bola-bola udara, yang kita tahu itu makanan sehari-hari di Premier League. Dan yang paling krusial buat sistem Unai Emery, distribusi bola. Suzuki tuh tenang banget bawa bola di kaki buat bangun serangan dari belakang. Dia ini definisi kiper modern sesungguhnya. Dan kalau analisis tadi masih kurang meyakinkan, coba dengar apa kata pemandu bakat dari Sky Sports ini. Mereka secara khusus menyoroti lovely kemampuan Suzuki dalam menangkap umpan silang, melakukan lemparan jauh, serta kualitas fisiknya. Validasi kuat dari pihak otoritatif kayak gini ngebuktiin kalau kualitas Suzuki emang udah diakui sepenuhnya oleh para pakar di Inggris. Tapi tentu aja ada tantangan besar yang menunggunya di Inggris. Semua atribut luar biasa yang kita bahas tadi bakal segera diuji di arena yang sejujurnya belum pernah ditaklukkan oleh pemain Asia di posisinya. Coba perhatiin, kita udah sering banget lihat pemain lapangan asal Jepang sukses besar di Premier League. Sebut aja Kagawa, Yoshida, Minamino, Mitoma, sampai Endo. Mereka semua membuktikan kalau talenta Jepang bisa bersinar terang di sana. Tapi buat posisi penjaga gawang, wilayah ini masih benar-benar kosong. Belum ada satupun nama. Bayangin seberapa merindingnya momen ini. Kalau Zion Suzuki berhasil meyakinkan Unai Emery memenangkan persaingan dan dapat menit bermain reguler, dia bakal langsung menghancurkan tembok terakhir itu.
Dia nggak cuma bikin sejarah baru buat klub Aston Villa, tapi dia bakal mengukir namanya dengan tinta emas sebagai kiper Jepang pertama yang pernah merumput di Premier League. Yang pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Akankah Zion Suzuki jadi sosok yang membuka pintu buat generasi penjaga gawang Jepang berikutnya? Kepindahannya ini sungguh lebih besar dari sekedar transfer satu pemain biasa. Ini adalah lembaran baru yang bisa mengubah lanskap sejarah sepak bola. Kita patut banget nungguin sepak terjangnya di musim depan. Makasih udah nemenin saya membedah momen bersejarah ini. Tetap semangat, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.